من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antara kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk menjadikan sisa-sisa kehidupannya di dunia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban seorang muslim kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah seorang muslim wajib menutupi kehidupannya di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana seorang muslim juga wajib untuk berikhtiar, berusaha agar ia mendapatkan husnul khatimah. Hal ini Allah Jalla Jalaluhu perintahkan di dalam sebuah ayat yang sering dibacakan dalam muqaddimah khutbah ataupun ceramah. Tatkala Allah Jalla Jalaluhu mengatakan: ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini, janganlah seorang muslim, janganlah seorang mukmin wafat meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di akhir ayat ini Allah Jalla Jalaluhu menggunakan sighatun nahi, bentuk larangan. Kemudian Allah tambahkan dengan nun taukid sebagai penguat, di mana Allah Jalla Jalaluhu benar-benar memberikan peringatan bagi seorang muslim agar mati dan wafat dalam kondisi beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan: innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kebahagiaan seseorang di akhirat nanti tergantung bagaimana seseorang tersebut menutup kehidupannya di dunia ini. Apabila akhir dari kehidupan seseorang di dunia ini baik, ditutup dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu,
ditutup dengan amal-amal saleh, maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Namun jika seandainya akhir dari kehidupan seseorang ditutup dengan keburukan-keburukan atau dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, na'udzubillahi min dzalik, maka dia pun akan mendapatkan kesengsaraan di alam akhirat nanti. Meskipun kita tahu bahwasanya husnul khatimah atau akhir dari kehidupan seseorang ini merupakan rahasia Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu bagaimana Allah Jalla Jalaluhu akan menutup kehidupan kita, dan kita pun tidak akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menutup kehidupan sahabat-sahabat atau teman-teman kita. Meskipun secara zahir kita mendapati diri kita saat ini berada di masjid, kita bisa melihat secara zahir sahabat-sahabat dan teman-teman kita menjaga salat 5 waktunya, namun tidak ada seorang pun yang tahu, yang bisa memastikan Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan kepadanya husnul khatimah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat dengan beberapa para sahabat dari peperangan. Kemudian sebagian sahabat berbicara atau membicarakan ada seorang laki-laki yang begitu semangat berperang melawan musuh-musuh Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada satupun musuh kecuali dia lawan. Tidak ada satupun peperangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali laki-laki ini mengikutinya. Dan sahabat ini mengatakan, ma ajza al-yawma kama ajza fulan. Tidak ada peperangan, tidak ada amal soleh yang lebih baik, tidak ada peperangan yang lebih baik dilakukan kecuali yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan obrolan sahabat ini, beliau mengatakan, amma fulan fahuwa min ahli nar. Adapun laki-laki tadi yang kalian bicarakan, maka dia termasuk penghuni neraka Allah Jalla Jalaluhu. Ketika para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka serentak mereka langsung berputus asa. Karena jika seandainya laki-laki yang berperang begitu semangatnya diberikan vonis neraka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan mereka yang berperang biasa-biasa saja? Akhirnya salah seorang sahabat kemudian mengikuti laki-laki yang diberikan vonis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan ketika peperangan dimulai, sahabat ini berjalan di belakang lelaki tersebut. Ketika laki-laki tersebut berjalan dengan pelan, lambat, maka sahabat ini pun berjalan dengan lambat. Ketika lelaki tersebut berjalan dengan kencang, maka sahabat ini pun berjalan dengan cepat dan kencang. Dan pada akhirnya sahabat ini mendapati lelaki tersebut terluka. Kemudian lelaki tersebut menancapkan pedang di tengah-tengah dadanya, kemudian meninggal dalam kondisi bunuh diri. Ketika sahabat ini melihat apa yang terjadi pada lelaki tersebut, beliau pun kembali kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, amantu bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan beriman kepada apa yang engkau bawa. Rasulullah SAW heran melihat ada salah seorang sahabat yang sudah muslim namun kembali bersaksi, mengucapkan syahadat, mengucapkan persaksiannya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini pun bercerita kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilihat ketika beliau melihat laki-laki tersebut mati dalam kondisi bunuh diri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya ataupun orang lain akan mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik. Akan tetapi para ulama rahimahumullah jami'an, terutama Nabi SAW memberikan busyra dan kabar gembira kepada kita bahwasanya seseorang akan mati ataupun akan wafat dalam kondisi amalan-amalan yang sudah dia biasakan. Dan para ulama rahimahumullah jami'an memberikan kepada kita ilmu ataupun usaha agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Di antara yang pertama adalah seseorang harus menjadikan keimanan yang jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang dimaksud dengan keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Seseorang atau seorang muslim yang melakukan amal saleh, yang melakukan ketaatan kepada Allah, kapanpun dan dimanapun ia berada, dia senantiasa semangat untuk menjalankan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sama sekali mengharapkan pujian dari manusia ketika melakukan amal soleh, dan dia pun tidak menunggu perhatian dari manusia di saat dia akan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keramaian ataupun dalam kesendirian, dia senantiasa bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seseorang yang memiliki keimanan yang jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan di antara keutamaan yang mereka dapatkan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah SAW mengatakan, dua di antara mereka adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki yang bersedekah di jalan Allah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Kemudian yang kedua, wa rajulun dzakarallahu khalian, seorang laki-laki yang disebutkan di hadapannya nama Allah Jalla Jalaluhu, maka kedua matanya meneteskan air mata. Inilah dua macam manusia, dua jenis manusia yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa taat kepada Allah Jalla Jalaluhu dikala mata-mata manusia memandang kepadanya ataupun di saat ia berada dalam kesendirian. Kemudian yang kedua yang bisa kita ikhtiarkan untuk mendapatkan husnul khatimah adalah menjaga setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah menjaga sholat 5 waktu kita di masjid. Ini merupakan salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah kemudian menjauhi larangan, kedua-duanya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Terkadang di antara kita ada yang sudah merasa nyaman, sudah merasa menjalankan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluhu, ketika dia merasa sudah bisa menjalankan sholat 5 waktunya, akan tetapi dia masih terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya menjalankan perintah kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga merupakan kewajiban yang harus dijaga oleh seorang muslim. Kemudian yang ketiga, di antara ikhtiar atau usaha yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah adalah bersegera untuk melakukan amal-amal saleh. Kapanpun Allah Jalla Jalaluhu memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, maka lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Tatkala Allah Jalla Jalaluhu membukakan satu pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan pintu kebaikan tersebut akan ditutupkan baginya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal tatkala kematian tersebut datang menjemput kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan
di dalam surah Al-Munafiqun ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah di jalan Allah Jalla Jalaluhu atas apa yang Allah berikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian tersebut datang menjemput kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kemudian salah seorang di antara manusia yang menyesal ketika kematian datang kepadanya, dia mengatakan, ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya Allah, jikalau seandainya engkau akhirkan kematianku sesaat, aku akan menjadi orang-orang yang berinfak di jalanmu, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan sesaat pun kematian ketika ajal tersebut telah datang kepada seseorang. Maka ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, lakukanlah, jangan ditunda-tunda. Karena fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang itu lebih cepat datang kepada kita sebelum kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, badiru bil amali fitanan ka qit'il laili mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan sebelum datang fitnah-fitnah yang menyambar kita, yang begitu cepat datang kepada manusia, yang bisa menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan tersebut. Ka qit'il laili mudlim, yang terkadang fitnah tersebut bisa membuat seseorang kafir di waktu sorenya, padahal di waktu pagi dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Atau bisa menjadikan seseorang kafir di waktu pagi, padahal sorenya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan husnul khatimah kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.